Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan meringkas sebuah film drama Korea yang menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang bertemu dalam keadaan bersedih karena mengetahui pasangan mereka saling berselingkuh. Dan entah mengapa, mereka malah menemukan kenyamanan satu sama lain di tengah kesedihan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, inilah cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama In-soo yang bekerja sebagai penata lampu cahaya untuk acara konser. Saat itu, dia meminta temannya untuk menyelesaikan pekerjaannya karena dia punya urusan yang mendesak. In-soo bergegas berangkat menyusuri jalan bersalju. Sepanjang jalan, wajahnya terlihat cemas. Lalu kita akan berpindah kepada seorang wanita yang terlihat sedang bersedih bernama Seyong. Tak berapa lama, In-soo tiba di rumah sakit. Ternyata yang membuatnya bergegas meninggalkan pekerjaannya adalah karena istrinya mengalami kecelakaan parah dan saat ini masih di ruang operasi. Kemudian, dia duduk di samping seorang wanita yang lagi bersedih. Dan wanita ini adalah Seyong, yang baru saja kita lihat sebelumnya. Karena In-soo sedang panik, dia tak terlalu memperhatikan wanita itu. Singkatnya, In-soo akhirnya bertemu dengan istrinya, yang saat ini dalam keadaan koma di ruang ICU bernama Soo-yin. Diketahui, Soo-yin mengalami luka parah dalam kecelakaan itu. Saat In-soo menemui pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, dia kembali bertemu dengan Seyong. Dan di sini akhirnya kita mengetahui kalau suami Seyong dan istri In-soo berada dalam satu mobil saat kecelakaan. Dan rupa-rupanya mereka adalah pasangan selingkuh yang berakhir dalam sebuah kecelakaan tragis. Si petugas mengatakan, sampai saat ini belum diketahui siapa yang menyetir mobilnya. Dan yang mengejutkan, istri In-soo ditemukan dalam pengaruh minuman keras. In-soo sempat tak percaya karena setaunya istrinya bukanlah peminum alkohol. Namun si petugas mempersilahkan In-soo menanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit. Kemudian In-soo dan Seyong dipersilahkan untuk mengambil barang-barang keduanya. In-soo mengambil barang-barang Soo-yin istrinya seperti dompet, lipstik, dan lain-lain. Begitu juga dengan Seyong yang memilih satu demi satu barang suaminya. Namun tiba-tiba mereka dibuat canggung ketika menemukan satu alat pengaman yang tentu saja semakin menguatkan adanya hubungan terlarang di antara suami Seyong dan istrinya In-soo. Lalu Seyong menemukan kamera dan menyimpannya. Setelah itu, mereka pergi ke lokasi kecelakaan, dan terlihatlah kondisi mobil yang rusak parah. Seyong masuk ke dalam mobil dan melihat sepatu wanita yang tertinggal di dalam. Saat Seyong makan siang, dia membuka kamera itu, dan dia pun melihat rekaman video ketika suaminya dan istri In-soo bermesraan di sebuah kamar hotel. Tentu perasaannya semakin hancur melihat kenyataan pahit ini. Meskipun demikian, dia masih berusaha tetap kuat dan terus menjaga suaminya yang juga dalam keadaan koma. Ketika kembali ke rumah, In-soo membaca isi pesan di ponsel istrinya yang berisi pesan-pesan mesra bersama pria itu. Sudah pasti, In-soo merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Dia sama sekali tak menyangka kalau istrinya sampai hati mengkhianatinya. Padahal selama ini, In-soo sangat setia dan selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar untuk istrinya itu. Bahkan, dia bekerja siang malam agar bisa membuat Soo-yin bahagia. Ternyata, kesetiaan, kasih sayang, dan materi yang cukup tak bisa menjamin seorang pasangan tidak berselingkuh. Karena beratnya kekecewaan yang dia rasakan, sampai-sampai hidungnya mengeluarkan darah. Hari berikutnya,
Insu memutuskan tinggal di apartemen di dekat rumah sakit supaya dirinya bisa lebih maksimal mengurus istrinya. Dan ternyata Seyong juga tinggal di apartemen itu, dan bahkan kamar mereka saling berhadapan. Saat di rumah sakit, Seyong memperhatikan Suyin, selingkuhan suaminya yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Tak lama, Insu datang. Seyong pun langsung pergi ke tempat suaminya yang sama-sama satu ruangan dengan istri Insu. 지금 뭐 하시는 겁니까? Lalu Insu pun datang, menghampiri Seyong dan menatap wajah suaminya, dan segera pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Malam harinya, Insu dan Seyong kembali bertemu di apotek, di mana mereka sama-sama membeli obat insomnia. Seperti kita ketahui, mereka berdua merupakan sama-sama korban pengkhianatan dari pasangan masing-masing yang membuat mereka susah tidur. Saat kembali ke apartemen, Seyong mengembalikan kamera Suyin. Seyong mengatakan kalau kamera ini milik istrimu. Secara bersamaan, Insu meminta izin untuk membaca isi pesan di ponsel suaminya. Seyong pun terdiam, meskipun akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, mereka pun pergi ke kafe untuk mulai membicarakan tentang perselingkuhan yang melibatkan pasangan masing-masing. Mereka saling bertukar ponsel untuk membaca isi pesannya, yang tentu saja isi pesan di kedua ponsel itu sama, yaitu percakapan mesra dari pasangan mereka. Perasaan Insu semakin hancur saat dirinya melihat rekaman video di kamera milik istrinya. Insu melihat Suyin bermesraan dengan suami Seyong, dan tampak keduanya hanyut dalam perasaan. Esok harinya, saat Insu menemui Suyin, dia mengungkapkan rasa sakit hatinya yang begitu dalam, sampai-sampai dia mengatakan, 너 차라리 죽어버리지 그랬니? sejak saat itu, kondisi mental Insu mulai terlihat rapuh. Bahkan dia mulai mengkonsumsi minuman keras untuk melampiaskan rasa sakit yang begitu perih. Temannya mencoba menghentikan Insu karena dia sudah terlalu banyak minum, tapi Insu tak menghiraukannya dan malah menyuruh temannya untuk meninggalkannya. 너 가라. 미안하다. 너 가라. 제발 부탁이다. Dan di tempat terpisah, Seyong juga terlihat minum di kamarnya, yang mana tujuannya untuk menghilangkan sejenak rasa kecewa dan pengkhianatan yang menyakitkan. Beberapa jam kemudian, Insu pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia menggedor pintu kamar Seyong dan meminta mereka untuk berbicara. Insu pun langsung masuk ke dalam. Tentu saja, Seyong merasa bingung dan takut dengan tindakan Insu ini. Saking takutnya, Seyong tak berani masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Insu langsung tertidur hingga besok pagi. Ketika di rumah sakit, Insu mendatangi Seyong untuk meminta maaf atas tindakannya yang kurang sopan saat memasuki kamarnya tadi malam. Dia mengaku dalam pengaruh minuman keras. 죄송합니다. Tapi Seyong tidak berkata apapun dan memalingkan wajahnya. Setelah itu, seorang petugas menyarankan Insu dan Seyong pergi menghadiri pemakaman korban kecelakaan itu. Dan korbannya merupakan seorang pemuda, di mana dalam kecelakaan itu, mobil pasangan mereka menabrak mobil yang dikendarai pemuda itu. Mereka pun berangkat ke rumah duka, melewati daerah persawahan menuju sebuah pedesaan. Sepanjang jalan, mereka tak saling berbicara, dan terlihat jelas ada rasa canggung di antara mereka. Sesampainya di tujuan, mereka langsung mendatangi rumah korban dan memberikan uang sumbangan duka. Seorang wanita tua yang merupakan ibu si korban terlihat sedang duduk bersedih dan tak mengenali mereka. Kemudian Insu mengatakan kalau dirinya adalah suami dari wanita kecelakaan itu dan langsung meminta maaf, mengetahui kalau mereka adalah keluarga yang menabrak anaknya.
Si ibu ini pun langsung histeris menangis, hingga memancing perhatian anggota keluarga lain. Meskipun berulang kali meminta maaf, keluarga korban semakin marah dan sempat memukul Insu. Hingga ibu si korban pun datang dan menyuruh Insu dan Seyong segera pergi. Saat dalam perjalanan pulang, Seyong terlihat menangis dan sepertinya dia menahan beban yang begitu berat, hingga dia meminta Insu untuk menghentikan mobilnya. Dia pun turun dan pergi ke seberang jalan untuk meluapkan kesedihannya. Seyong menangis dengan kuat, seolah-olah tak mampu lagi menanggung penderitaan yang begitu berat dan menyakitkan ini. Insu mencoba mendekat, namun dia tak berani untuk menenangkan Seyong dan memilih membiarkannya saja. Sesampainya di apartemen, keduanya saling mengucapkan terima kasih, dan setelah itu tiba-tiba Insu mengatakan, "Jangan bersedih." 힘내세요. Ucapan Insu itu sepertinya menyentuh perasaan Seyong. Hari demi hari Insu tetap menjaga dan mengurus Suyin yang masih terbaring koma, seperti membuang urin, membersihkan tubuh dan mengganti bajunya. Dalam hatinya berkata, "Kenapa kau sampai hati melakukan ini padaku?" Malam harinya, Seyong mendengar suara bising dari belakang apartemen, dan ketika dia memeriksanya, ternyata itu adalah Insu yang sedang bermain dan melempar bola salju. Bisa jadi ini adalah cara Insu untuk meluapkan kepenatannya. Insu menyadari kalau Seyong memperhatikannya sambil tersenyum. Tak berapa lama dia pun turun menemui Insu. Mereka berjalan santai sambil mulai mengobrol satu sama lain. Dan ini adalah momen pertama kali mereka berbicara secara pribadi. Insu memperkenalkan dirinya, termasuk mengatakan pekerjaannya sebagai penata lampu acara konser. Sementara Seyong mengatakan kalau dirinya seorang ibu rumah tangga biasa. Obrolan mereka berlanjut ke sebuah kafe sambil minum teh. Dan di sini diketahui kalau istri Insu dan suami Seyong dulunya adalah teman satu kampus dan sama-sama anggota klub fotografi. Dan di sanalah awal mula dari perselingkuhan mereka. Setelah acara minum teh, mereka lanjut makan malam di sebuah restoran. Di sini mereka terlihat sudah lebih lepas dalam mengobrol. Insu bertanya tentang awal mula dia berjumpa dengan suaminya. Seyong pun mengatakan kalau dia dijodohkan oleh ayahnya. Awal pernikahan mereka sangat bahagia, namun tak lama suaminya mulai menunjukkan perubahan sikap. Seyong menganggap dirinya mungkin kurang menarik karena dia hanya wanita biasa, berbeda dengan Suyin yang merupakan wanita karir. Seyong berharap suaminya cepat sadar agar dirinya bisa mendapat penjelasan dari semua ini. 깨어났으면 좋겠어요. 뭐라고 변명이라도 듣고 싶은데. 깨어나면 어떻게 하실 거예요? 복수하려고. Esok hari, Insu mempekerjakan seorang pengasuh untuk mengurus istrinya karena untuk beberapa hari dia harus kembali ke kota Seoul untuk urusan pekerjaan. Singkat cerita, saat Insu sedang bekerja, dia ditelepon oleh Seyong untuk mengajaknya bertemu. Dan setelah beberapa hari, mereka akhirnya kembali bertemu. Kini keduanya sudah tampak semakin dekat, persis seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Mereka terlihat begitu bahagia dan benar-benar menikmati kebersamaan malam itu. Meskipun mereka sama-sama mengalami permasalahan yang begitu berat, entah apa yang membuat hubungan mereka bisa sedekat ini. Cerita berlanjut dengan aktivitas Seyong yang terus menjaga suaminya yang sampai saat ini masih terbaring. Dengan perasaan sedih, dia terus memandangi wajah suaminya. Setelah itu, Seyong terlihat mendatangi toko bunga dan membeli satu bunga lalu memberikannya pada Insu. Bisa jadi ini adalah bentuk ungkapan perasaannya. Sejak saat itu, Insu dan Seyong sudah sama-sama tahu
kalau mereka berdua memiliki perasaan yang sama. Tanpa ragu lagi, Insu mengajaknya berkencan, dan mereka pun berkencan di sebuah restoran mewah di pinggir pantai. Keduanya tampak malu-malu untuk memulai pembicaraan, dan tampak jelas kalau api asmara sudah membara di hati mereka berdua. Sebuah perasaan yang datang begitu cepat dan tak diduga. Lalu Insu memulai pembicaraan dengan mengatakan, "Apa yang akan kita lakukan hari ini?" Seyong yang tersipu malu kembali bertanya, "Kamu mau melakukan apa?" 우리 뭐 할까요? 뭐 하고 싶으세요? Dan singkatnya, mereka pun pergi ke sebuah hotel. Di sini saya tidak akan menceritakan apa yang akan mereka lakukan. Dan saya yakin kalian pasti sudah bisa menebaknya. Intinya, baik Seyong dan Insu sudah dimabuk asmara. Seolah-olah mereka melupakan semua kenyataan yang sedang mereka alami. Hari demi hari, hubungan mereka semakin mesra dan intim. Terlihat jelas pancaran cinta yang telah menyelimuti hati keduanya. Baik Insu dan Seyong tak bisa lagi membohongi perasaan masing-masing. Mereka terus larut dalam api asmara. Di sisi lain, mereka masih tetap menjaga dan mengurus pasangan masing-masing yang masih terbaring koma. Ketika sedang jalan-jalan berduaan, Insu mendapat kabar kalau Suyin istrinya sudah sadar. Tentu dia pun bergegas menuju rumah sakit. 네, 지금 바로 가겠습니다. Dan sesampainya di sana, dia melihat Suyin sudah bisa membuka matanya untuk pertama kali sejak kecelakaan 1 bulan yang lalu. Namun ketika Insu menyapanya, Suyin tidak memberikan respon, hingga seorang perawat mengatakan istrinya baru bisa berbicara dalam beberapa minggu ke depan. Mengetahui istri Insu sudah membaik, Seyong tampak murung dan pikirannya mulai tidak tenang dan campur aduk. Bahkan dia sering memandangi kebersamaan Insu dan Suyin dari kejauhan. Sudah pasti Seyong memiliki rasa cemburu mengingat apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Lalu dia mendatangi suaminya dan merebahkan tubuhnya di dada sang suami hingga tertidur. Rupanya pemandangan ini juga disaksikan oleh Insu dari luar ruangan. Sedikit banyak pasti ada kecemburuan, namun sepertinya Insu harus berpikir realistis. Kalau dia tak akan mungkin bisa terus menjalin hubungan anehnya bersama Seyong. Apalagi saat ini, Suyin istrinya sudah mulai membaik. Esok harinya, dokter mengatakan pada Seyong bahwa kondisi suaminya sama sekali tidak ada perubahan dan mulai mengkhawatirkan. Tentu kabar ini membuat Seyong terpukul. Dan di saat bersamaan, dia mengetahui kalau Suyin akan kembali ke Seoul untuk perawatan pemulihan. 그 여자분은 어떻게 되나요? 서울로 옮기게 됐습니다. Tentu hatinya semakin perih mendengarnya. Seketika dia down dan tampak mulai kehilangan arah. Di satu sisi, suaminya kemungkinan besar tidak akan selamat. Sementara pria yang sudah mengisi hatinya akan kembali bersama sang istri. Lalu secara tak sengaja, dia berpapasan dengan Insu. Keduanya saling menatap, hingga akhirnya Seyong mengatakan kalau Insu pasti bahagia karena akan bersatu kembali dengan istrinya dan pindah ke Seoul. 축하드려요. 이제 서울로 옮기시겠네요. Tanpa mendengar kata-kata dari Insu, dia pun pergi berlalu. Sejak saat itu, hari-hari Seyong diselimuti kegalauan. Begitu juga dengan Insu, yang tak bisa memungkiri perasaan mendalamnya pada Seyong. Sebuah kenyataan pahit yang harus dia hadapi. Kuatnya perasaan cinta membuat mereka tak bisa lepas dari bayang-bayang keduanya, hingga keduanya kembali bertemu dan meluapkan rasa rindu terlarang mereka. Lalu Insu mengatakan, kenapa bukan kita yang pertama kali bertemu? Mereka tak bisa berbohong kalau getaran asmara di antara mereka lebih kuat dibanding dengan pasangan masing-masing. Beberapa saat kemudian, Insu menelpon pengasuh istrinya dengan mengatakan, jika dirinya tidak bisa kembali malam ini, begitu juga dengan Seyong yang mendapat kabar kalau kondisi suaminya terus memburuk. Dan dirinya mengatakan baru bisa kembali besok pagi. 근데 오늘 급한 일이 생겨서 저 못 들어갈 것 같아요.
부탁 좀 드릴게요. Dan esok hari saat tiba di rumah sakit, kenyataan pahit harus diterima oleh Seyong, di mana suaminya tak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Dengan perasaan terguncang, dia menatap sekujur tubuh suaminya yang sudah pergi selamanya dan tak akan ada lagi penjelasan yang dia nantikan. Insu pun bergegas berangkat menemui Seyong untuk memberikan penghormatan. Selanjutnya, Insu pun berangkat ke Seoul, membawa Suyin untuk melakukan pemulihan di rumah sakit yang lain. Untuk sementara, Insu masih mengabaikan semua perbuatan buruk istrinya dan tetap memberikan perhatian seperti biasa. Di tempat terpisah, Seyong terlihat mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke kampung halamannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Insu mendatangi apartemen, yang mana dia mengira jika Seyong masih ada di sana, hingga dia menyadari kalau Seyong telah pergi tanpa sepengetahuannya. Dan ternyata Seyong berada di kafe yang ada di seberang apartemen, tempat biasa mereka berdua bertemu. Dia memandangi Insu dengan perasaan begitu hancur, karena dia tahu diri tak akan mungkin bisa melanjutkan semua ini. Dengan rasa sakit yang begitu dalam, dia memilih mengalah demi kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga Insu. Sementara Insu juga terlihat begitu terpukul atas kehilangan Seyong yang telah meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Insu mengatakan pada istrinya kalau pria itu telah meninggal dunia. Seketika Suyin pun tak sanggup menyembunyikan kesedihannya setelah mengetahui selingkuhannya itu telah tiada. Lalu Insu keluar ruangan meninggalkan Suyin yang menangis dalam kesedihan. Singkat cerita, Insu kembali ke aktivitas biasanya sebagai penata cahaya lampu di acara konser yang sedang berlangsung. Dan setelah acara selesai, tiba-tiba salju turun yang membuat Insu tersenyum bahagia dan terlihat seperti membayangkan seseorang. Begitu juga dengan Seyong. Turunnya salju membuat dirinya mengingat kembali momen-momen indahnya bersama Insu. Di akhir film, terlihat sebuah mobil berjalan mengitari hujan salju. Kemudian terdengar percakapan dua insan yang tampaknya kembali bertemu sejak terpisah sekian lama. 우리 어디로 가는 거예요? 어디로 갈까요? Demikian alur cerita film drama Korea yang berjudul April Snow ini. Semoga kalian suka dengan cara saya menyampaikan alur ceritanya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.